Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello soulmates, kembali lagi di Smart Cell English. Oke, senang sekali teman-teman. Rasanya bisa kembali dengan teman-teman semua, menyapa kalian semua yang penuh semangat hari ini melalui video bahan ajar digital kita. Oke teman-teman, setelah kemarin kita belajar tentang apa? Ya, cara menyapa orang lain atau greetings. Hari ini kita akan melangkah ke materi baru yang tidak kalah seru. Penasaran apa materinya? Jawabannya adalah yaps. Fokus utama perjalanan belajar kita adalah menguasai kata-kata dan bagaimana cara bercerita tentang aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam bahasa Inggris tentunya, atau yang biasa kita sebut daily lives. Kalian bisa menyebutnya daily lives atau daily activities. Pernah dengar? Oke, jadi kita akan belajar cara menyampaikan apa saja yang kita lakukan dari mata kita terbuka di pagi hari sampai memejamkan mata di malam hari atau beristirahat. Jadi pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai dan ikuti setiap tantangan latihannya. Oke, nice teman-teman, kemarin sudah bersama Kak Ika dan perkenalkan di sini ada Kak Isna atau kalian bisa panggil juga Miss Isna. Sebelum kita masuk ke kosakata yang lebih mendalam nih ya, Kak Isna mau tanya dulu nih ke kalian semua, ada yang tahu gak sih atau pernah denger gak sih apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan daily lives atau daily activities itu? Oke, sebelumnya kita sudah spill ya. Ketika kita bicara tentang daily lives, kita telah membicarakan segala tindakan, perbuatan, kegiatan rutin yang biasa kita lakukan. Menarik kan? Mari kita lihat definisinya secara formal. Nah teman-teman, gak usah dibikin ribet. Simpelnya adalah seperti yang bisa kalian lihat di layar saat ini. Daily lives are things we do every day. Sederhananya, kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Contoh paling dasarnya adalah aku bangun pagi, I wake up early. Saya bangun tidur pagi-pagi sekali, begitu. Sekarang coba ikuti Kak Isna ucapkan ya. I wake up early. Oke, sekali lagi. I wake up early. Nice. I wake up early. I make my bed. I eat breakfast. I drink some water. I brush my teeth. I comb my hair. I clean the table. I wash the dishes. I dry the dishes. I sweep the floor. I cook dinner. I watch TV. I read a book. I go to sleep. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menguasai materi hari ini, kita akan melewati 3 rute perjalanan kurang lebih. Belajar seru dengan kalian, dan rute pertamanya adalah understand vocabulary. Kita akan memberikan vocabulary baru untuk kalian supaya bisa menggunakan kata-katanya dalam pola kalimat yang benar. Gak usah dibikin pusing, langsung saja kalian semua akan dilatih untuk berani berbicara, membagikan cerita harian kalian dengan penuh percaya diri. Oke, ini adalah gambaran pembagian waktu atau jadwal sesi belajar kita modul ini. Kita akan buka dengan pemanasan seru kurang lebih 10 menit, lalu kita akan mendalami gudang kosakatanya atau vocabulary-nya selama kurang lebih 20 menit. Tapi itu kalau offline, dan di video ini kalian bisa pause ketika kalian ingin menghafalkan atau memahami materi ini. Apakah kalian melihat gambar ini? Pastinya kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata ini. Ada sleep yang artinya tidur. Ada read yang artinya membaca. Ada eat yang artinya makan, dan ada study yang artinya belajar. Ada yang baru tahu atau mungkin sudah tahu. Nah, ada nggak sih yang tahu vocab selain itu? Selamat datang di rute pertama kita, vocabulary. Di layar sudah ada daftar kata kerja atau aktivitas yang paling sering kita lakukan di lingkungan asrama atau di lingkungan LPKA itu sendiri yang kalian tempati, dan ruang belajar kita sehari-hari. Mari kita baca bersama-sama menggunakan metode listen and repeat. Dengarkan dan ikuti pelafalan Kak Isna. Siap? Wake up, bangun tidur. Study, belajar.
sport, berolahraga, prayer, sholat atau berdoa atau beribadah, shower, mandi, clean, membersihkan, washing clothes, mencuci pakaian, eat, makan, sleep, tidur. Oke, teman-teman bisa pause dulu, dicatat, atau mungkin akan dihafalkan terlebih dahulu, silahkan. Nice, teman-teman. Mungkin kalian sudah menghafalkan atau menulis kosakatanya. Hebat sekali. Selain kata kerja aktivitas, untuk membuat cerita kita semakin lengkap dan menarik, kita juga wajib tahu nih nama-nama tempat dan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam bahasa Inggris. Yuk kita lihat kolom tempat atau places terlebih dahulu. Di sini kita punya classroom, ruang kelas, library, perpustakaan, yard, halaman luar, mosque, masjid, church, gereja. Nice. Sekarang beralih ke kolom orang atau biasa kita sebut people. Tentu ya, kita sering berinteraksi dengan officer atau guard, petugas penjaga, teacher, guru, counselor, kakak konselor, dan tentu saja friend, teman. Boleh dicatat teman-teman atau mungkin dihafalkan terlebih dahulu. Luar biasa. Sekarang kita sudah sampai di rute kedua kita, The Sentence Builder. Di rute ini Kaisna akan bagikan rahasia atau rumus super mudah agar kalian bisa merangkai kalimat sendiri tanpa perlu pusing memikirkan grammar yang rumit. Perhatikan formulanya di layar. Nah, di sini teman-teman, polanya cukup gunakan kata saya atau I atau mungkin you atau we atau they, terserah kalian mau menggunakan saya, kamu, kita, mereka. Kemudian, tambahkan kata kerja aktivitas yang kita pelajari tadi. Mungkin membaca, mungkin menulis, mungkin makan, mungkin memasak. Lalu, tambahkan kata penghubung waktu, yaitu at. Oke? Dan terakhir, sebutkan jamnya. Mari kita bedah contoh realnya bersama-sama. Contoh yang pertama, I wake up at 4 AM. Saya bangun tidur jam 4 pagi. I study at 8 AM. Saya belajar jam 8 pagi. Nah, lihat teman-teman, polanya selalu sama dan sangat konsisten. Kalian bisa menggunakan rumus itu supaya mudah. Kalian hanya perlu mengganti aktivitas dan jamnya saja. Nah, teman-teman, untuk IM itu dari mulai jam 12 malam sampai 12 siang. Tapi kalau 12 siang sampai dengan 12 malam itu kalian bisa menggunakan PM. 8 AM itu 8 pagi, 8 PM itu 8 malam. Understand? Dimulai dari morning activities atau kegiatan di pagi hari. Ngapain aja sih pagi hari? Pertama, I wake up in the morning. Saya bangun di pagi hari. Kedua, I brush my teeth. Saya menggosok gigi saya. I take a bath. Saya mandi untuk menyegarkan badan. Nah, coba rutinitas kalian di pagi hari ngapain aja sih? Coba kalian rangkai ya, tidak harus menggunakan waktu tapi juga bisa keterangan tempat atau suasana. Setelah selesai bersiap dan merapikan di pagi hari, kita melangkah ke sesi berikutnya. Mungkin school activities atau aktivitas selama sekolah dan belajar. Bagaimana cara menyatakannya dalam kalimat bahasa Inggris? Ini dia contohnya. Yang pertama, I go to school at 7 AM. Artinya, saya pergi ke sekolah atau ruang belajar pada jam 7 pagi. I study in the classroom. Saya belajar di dalam ruang kelas. I play with my friends. Saya bermain atau berinteraksi bersama teman-teman saya di waktu istirahat gitu. Oke, next. Memasuki waktu siang menjelang sore hari, kita sebut afternoon activities. Aktivitas apa saja biasanya? Yang pertama, I go home at 4 PM karena sudah sore, yang artinya saya kembali ke kamar atau ke asrama pada jam 4 sore gitu. I do my homework. Saya mengerjakan PR-ku. I help my friends. Saya menolong teman-temanku. Silakan dicoba. Oke, akhirnya sebelum hari berganti dan kita menyudahi seluruh rangkaian dalam satu hari, ada yang namanya evening activities atau kita sebutnya malam hari menjelang waktu istirahat. Nah, biasanya apa sih teman-teman? Contoh, I have dinner. Saya makan malam. I watch television. Saya nonton televisi. I go to bed at 9 PM. Saya berangkat ke kamar atau mengistirahatkan tubuh itu jam 9 malam.
Itu dia teman-teman jadwal 1 hari penuh yang bisa untuk referensi kalian menyusun kalimat. Nah, setelah kalian menyimak dengan baik semua contoh kosakata dan rangkaian kalimat dari pagi sampai malam tadi, sekarang saatnya kita masuk ke rute terakhir sekaligus yang paling menantang. Speaking activity. Oke, di sini Kak Isna menantang kalian semua di rumah atau di ruang belajar atau di lokasi kalian sendiri. Tell me about your activities. Coba ceritakan kegiatan harian kalian. Oke teman-teman, minimal 3 aktivitas harian saja deh. Apa saja yang kalian lakukan dari pagi hingga malam. Selamat mencoba. Kalau di antara kalian masih ada yang merasa bingung atau ragu bagaimana sih cara menyusun ceritanya, masih bulet nih Kak, tenang aja. Kak Isna punya satu contoh. Oke. Ada Kak Rian nih di layar. Nah, contohnya bagaimana Kak Rian menceritakannya. My name is Rian. I wake up at 5 a.m. I study in the classroom. I read books in the library. I exercise in the yard and sleep at 9 p.m. Nah, itu tadi contohnya ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan referensi itu untuk kalian menyusun kata-kata. Mungkin dari pagi kalian bangunnya jam 4, oke, silakan at 4 a.m. gitu. Silakan dirangkai. Hello Nisa, what do you do in the morning? Hi, I brush my teeth in the morning. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Untuk kerja keras kita semua hari ini, kita sudah berhasil menyelesaikan seluruh rute perjalanan belajar materi daily life dengan sangat baik. Sebelum Kak Isna akhiri video bahan ajar ini, Kak Isna ingin kalian selalu ingat pesan motivasi yang ada di layar. Every day is an opportunity to grow. Artinya adalah setiap hari yang kita lalui adalah sebuah kesempatan emas baru bagi kita semua untuk terus bertumbuh. Jangan pernah bosan ya teman-teman untuk terus melatih kemampuan bahasa Inggris kalian ya. Praktikan terus bersama teman di sampingmu atau teman-teman kalian yang lain. Terima kasih banyak atas perhatian dan semangat belajarnya hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran interaktif berikutnya. Keep practicing, stay positive, and see you next time. Bye-bye teman-teman.